STA TV, media syiar Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana patokan seorang imam mazhab setelah seperti mazhab yang kembali dia melakukan kembali, tapi akidahnya bukan akidah mazhab yang kembali, yang lain. Apakah dia mengaku sebagai mazhab yang kembali boleh dikatakan sebagai pengikut mazhab kembali? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang madhab, dan ini sudah sering saya sampaikan di pengajian, ya, dalam setiap ulama-ulama madhab tersebut, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka memiliki literatur ataukah referensi di dalam madhab mereka, dan itu dikenal oleh para ulama-ulama madhab. Ya, setiap madhab tersebut memiliki buku-buku, kitab-kitab rujukan yang dikembalikan kepada rujukan tersebut. Ya, contoh kita mulai dari madhab Abu Hanifah, karena madhab Abu Hanifah adalah madhab yang tertua, ya, dibandingkan dengan madhab yang lainnya. Ya, dalam madhab Abu Hanifah rahimahullah, ya, di antara ulama yang menyebarkan madhabnya beliau adalah Al-Imam At-Tahawi. Beliau menulis kitab berjudul Mushkilul Athar. Mushkil al-Athar. Ini merupakan kitab rujukan induk dari kitab-kitab mazhab Hanafi. Jadi orang yang ingin memperdalam mazhab Hanafi, dia baca kitab ini. Adapun dalam masalah akidah, Al-Imam At-Tahawi mensyarah kitab dengan judul Aqidah At-Tahawiyah. Apa judulnya? Aqidah At-Tahawiyah. Ini merupakan kitab rujukan di dalam mazhab Hanafi tentang bagaimana akidahnya beliau. Ini literaturnya, ini referensi yang harus kita baca. Ya, di situ kita akan melihat bagaimana mereka berakidah, dan kemudian kita samakan dengan akidah kita. Sama nggak akidah kita dengan akidah mereka? Kalau akidah kita nggak sama dengan akidah mereka, kita buang akidah kita ambil akidah mereka. Karena mereka adalah kelompok yang selamat, yang dekat dengan zaman kenabian, dekat dengan zaman kerasulan. Ya, nah dalam mazhab Maliki juga demikian. Ada literatur yang telah terwariskan dalam mazhab ini. Ya, dalam masalah fikih, ayyuhal hadirun wal hadirat, ya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar termasuk ulama muhaqqiqin yang gencar di dalam menyebarkan mazhab Maliki. Beliau menulis dua kitab besar dalam masalah fikih Maliki. Yang pertama kitab Tamhid, yang kedua kitab Al-Istidhkar. Jadi siapa yang ingin memperdalam mazhab Maliki, ini rujukannya harus dia baca. Jadi jangan Anda mengaku sebagai Maliki kalau Anda tidak menguasai kitab Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Begitu juga dalam mazhab Syafi'iyah, dalam banyak majelis saya sampaikan. Di antara semua imam-imam mazhab, yang paling banyak referensinya adalah mazhab Syafi'i. Paling banyak referensinya. Ya, oleh karena itu mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dianut mayoritas masyarakat muslim di dunia. Ya, ini mayoritas masyarakat muslim di dunia itu bermadzhab Syafi'i. Ya, di Indonesia saja sudah berapa juta masyarakat Indonesia Islam. Ya, masyarakat Islam Indonesia masyarakat terbesar di dunia menganut mazhab Syafi'i. Ya, literaturnya sangat banyak sekali. Ya, siapa yang ingin memperdalam mazhab Syafi'i, maka kitab yang harus dijadikan rujukan di antara kitab-kitab misalnya. Memang sulit. Kita membaca itu sulit. Sulit memang kitab tidak mudah untuk kita mempelajarinya dan membacanya. Tetapi ada bahasa yang mudah difahami dari mazhab Syafi'iyah seperti Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi mengarang kitab Syarhul Muhadzab. Ini kitab induk dari mazhab Syafi'i. Iya, begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi menulis kitab Sunanul Kubra, Sunanul Wusta, Sunanul Sughra. Juga menyebutkan tentang mazhab Syafi'i. Dipaparkan, dijelaskan bagaimana mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Jelas ya? Jadi kalau seandainya ini kitab menjadi rujukan, insya Allah ya, kita lebih Syafi'i dibandingkan orang yang mengaku Syafi'i. Insya Allah. Kalau ini menjadi kitab rujukan. Kemudian ya, dalam masalah akidah juga dalam mazhab Syafi'i kitab yang sangat banyak. Murid langsung Al-Imam Syafi'i bernama Al-Muzani memaparkan apa itu akidah beliau, yang tentunya beliau ambil dari guru beliau.
Juga Al-Imam As-Sabuni yang saya sebutkan tadi, itu ulama Syafi'iyah. Juga Al-Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Ulu Al-Aliyul Azim, juga mazhabnya Syafi'i. Jadi nggak mungkin Al-Imam Syafi'i hanya mengajarkan kepada kita fikih, nggak mengajarkan akidah, nggak mungkin. Karena akidah perkara yang lebih urgen dibandingkan fikih. Perkara akidah lebih penting, jauh lebih penting dibandingkan fikih. Ya, nggak mungkin Imam Syafi'i nggak punya akidah. Ya, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau hidup pada tahun 260 Hijriah. Ya, Al-Imam Syafi'i hidup pada tahun 100 Hijriah. Berarti setelah meninggal Imam Syafi'i baru lahir Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan apakah mungkin Al-Imam Syafi'i berakidah dengan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari sementara Abul Hasan Al-Asy'ari lahirnya kebelakangan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berarti Imam Syafi'i punya akidah sendiri. Paham? Kita tidak mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari itu salah. Tetapi yang ingin saya tegaskan, Imam Syafi'i pasti punya akidah sendiri. Nah sekarang kita ingin menyamakan, bukan opini. Kita ingin mengambil kitab-kitab dari murid Syafi'i. Kemudian kita ambil kitab-kitab yang itu dikatakan sebagai akidah Al-Asy'ari. Dilihat, dibaca, sama nggak akidahnya? Kalau sama ya alhamdulillah. Kalau sama, kalau beda, sekarang milih siapa? Kalau beda nih saya katakan ya. Milih Syafi'i atau milih Abul Hasan Al-Asy'ari? Bukan saya loh, jawab antum sendiri, jangan salahin saya. Ya, kalau beda, saya nggak di sini saya nggak menjazmkan. Saya mengatakan kalau, kalimat kalau ya, jangan dihilangin kalimat kalaunya. Kalau itu sama, ya alhamdulillah, berarti satu akidah. Kalau beda, ya antum silakan milih akidah Syafi'i atau akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang jelas imam mazhab yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka memiliki satu akidah yang tidak berbeda. Itu harus ingat. Mereka akidahnya tidak berbeda. Satu, yang berbeda adalah cuman masalah fikih. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Yang satu salat 21 rakaat, yang satu 11 rakaat. Itu perkara-perkara fikih. Silahkan ya Anda memilih mana yang lebih Anda yakini dari sebuah kebenaran. Tapi dalam masalah akidah mereka satu kalimat yang tidak berbeda dalam masalah akidah. Jadi PR kita sekarang, kita ingin mengenal bagaimana akidah imam madhab tersebut. Ya, kita tidak hanya membangun opini, karena orang yang membangun opini hari ini, ketika kita mati dia nggak bisa tolong kita. Ketika Allah memanggil kita dan meminta pertanggungjawaban dari akidah kita, ya Allah tunggu saya sebentar, saya panggil orang yang dulu saya diajarkan. Dipanggil, nggak ada, masing-masing tok kita jawab. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Kita sendiri akan jawab di hadapan Allah. Jelas ya? Jadi hati-hati. Hati-hati, jangan mengambil sesuatu kecuali memang tersandarkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya.